Saudara akan menonton suatu video atau lebih tepat sebetulnya audio, karena ini rekaman kaset lama sekali tahun 2000 yang lalu dimasukkan ke YouTube. Dan ini juga saya perlu memberikan suatu kata pengantar atau penjelasan dahulu supaya tidak ada yang salah mengerti dengan video atau video audio yang akan saya tonton ini. Pertama, khotbah itu yang nanti belakangan akan saya perpanjang gitu ya, sehingga menjadi buku biarpun tipis. Itu saya berikan judul bukan hanya Gereja Ortodoks Syria, di mana Bambang Nursena pada waktu itu berada. Tetapi saya beri judul Gereja Ortodoks Syria versi Bambang Nursena. Dan ini sesuatu yang penting, karena sepanjang saya tahu Gereja Ortodoks Syria yang asli ajarannya bukan seperti ajaran Bambang yang saya serang itu. Dia memodifikasi ajaran Gereja Ortodoks Syria. Dan saya kok mendengar dia sekarang sudah tidak di sana, saya tidak tahu dia di mana. Jadi kalau ada orang yang dari Gereja Ortodoks Syria dan merasa, loh, kami tidak ngajar gitu kok. Ingat ya, yang saya ajarkan nanti ini adalah, atau saya serang ini adalah ajaran Gereja Ortodoks Syria versi Bambang Nursena. Nah saudara, ini sebetulnya yang akan dimasukkan YouTube, yang sudah dimasukkan YouTube ini ya, ini adalah acara stres pada tanggal 4 Juli tahun 2000. Jadi sudah 20 tahun lebih yang lalu. Stres itu waktu itu saya menjadi dosen di sana, dan mereka itu setiap mau ada semester baru gitu mereka adakan acara, seminar atau apapun lah. Nah pada waktu itu acaranya diadakan 2 hari berturut-turut, tanggal 3 dan 4 Juli tahun 2000. Nah kalau dilihat tahunnya, jadi ini terjadi setelah konfrontasi saya dengan anak buah Bambang Nursena yang debat 1 lawan 4 itu, yang audionya juga sudah dimasukkan YouTube. Dan juga konfrontasi saya dengan Bambang Nursena sendiri, karena saya datangi dia di atas undangan dari anak buahnya ke Hotel Sahid, lalu ketemu dan saya ajak dia debat tapi dia tidak mau. Nah acaranya ini sebetulnya 2 hari ya, 3 dan 4 Juli. Tapi yang saya khotbah tanggal 4 Julinya. Bambang Nursena diminta khotbah pada tanggal 3 Juli. Dan saya khotbah pada tanggal 4 Juli untuk menyerang ajaran Bambang Nursena. Nah sebetulnya jujur saja saya merasa stres tidak fair. Saya sendiri pada saat itu tidak tahu kalau Bambang tidak diberitahu. Ya mereka mengadakan acara, Bambang khotbah tanggal 3, saya khotbah tanggal 4, tapi Bambang tidak diberitahu kalau ajarannya bakal diserang. Tapi saya kira dia tahu. Tidak tahu dari anak buahnya atau apa, mungkin ada yang distres dan sebagainya. Saya yakin dia tahu. Nah saudara, jadi saya mau menyerang ajaran dia dengan suatu pemikiran. Ajaran dia itu, dia tidak percaya Yesus itu Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Yesus itu cuma Tuhan dan sebagainya. Tritunggal tidak dipercaya. Dan itu pandangan saya itu saya sebetulnya dapatkan pertama-tama dari khotbahnya dia di Rektoran Bon Ami pada tanggal 11 Februari tahun 99. Tapi debat saya dengan 4 anak buahnya itu, khususnya Joko dan David Rekyar itu, yang 2 mungkin tidak terlalu bicara gitu ya, memang membuktikan bahwa mereka mengakui Bambang Nursena itu mengubah ajarannya. Jadi menurut mereka Bambang Nursena sebetulnya percaya Yesus itu Allah, percaya Yesus itu Yahweh.
Nah kalau Tritunggalnya masih agak kacau karena si Joko waktu itu ngomong satu pribadi. Ya jadi saya tidak tahu persis gitu ya. Tapi pokoknya dari khotbahnya di restoran Bon Ami ini, yang saya blog ini ya, saya tahu ajaran dia kacau. Dan saya khotbah tanggal 4 Juli di Stres itu dengan pemikiran dia kacauan. Saya serang habis-habisan memang. Stres juga mikir dia kacau dan saya diminta untuk menyerang. Tapi sudah pada waktu saya mempersiapkan khotbah saya tanggal 4 Juli itu, persiapannya ya. Saya bersyukur, saya muji Tuhan. Tuhan pimpin persiapan saya. Sehingga entah bagaimana saya merasa dia akan mengubah ajaran. Jadi saya tidak mempersiapkan khotbah itu dengan cuma mengatakan Bambang mengajar ini. Misalnya Yesus bukan Allah misalnya. Tidak. Kalau saya katakan Bambang mengajar Yesus bukan Allah, saya ambil cuplikan kaset Bambang di mana dia mengajar seperti itu. Jadi saya cuplik saya masukkan dalam beberapa kaset, ada mungkin 6-7 cuplikan. Jadi pada waktu saya khotbah itu saya bawa tape recorder naik ke atas mimbar. Dan kalau saya mengatakan Bambang mengajar A, masukkan kasetnya. Saya sudah catat kaset A itu isinya ini. Nah yang keluar suaranya Bambang. Sehingga saya tidak bisa dikatakan saya memfitnah dia. Dan puji Tuhan ya persiapan saya seperti itu. Karena ternyata pada tanggal 3 Juli itu waktu Bambang khotbah di Stres itu hari pertama. Khotbah dia isinya diubah total. Kalau dibandingkan dengan khotbahnya di restoran Bon Ami tahun 99 dan juga banyak khotbah-khotbah dia yang lain. Khususnya karena waktu itu dia mengajar intinya pada kristologi dan Tritunggal sempurna. Tidak ada apapun yang bisa dikritik. Saya hadir kok dalam khotbah itu. Andai kata saya dalam persiapan tidak dipimpin Tuhan dan saya tidak menggunakan cuplian-cuplian dari kasetnya Bambang, saya cuma ngomong saja Bambang ngajar begini, Bambang ngajar begitu. Loh, yang hadir pada saat itu hadir kemarin. Mereka kan bilang mana Bambang Nursena tidak ngajar begitu. Mati saudara. Jadi saya betul-betul bersyukur Tuhan memimpin saya dalam persiapan saya. Sehingga saya merasa entah bagaimana dia pasti mengubah ajaran. Nah jadi pada tanggal 4 pada waktu saya memulai khotbah saya bilang gimana mendengar khotbah Bambang kemarin. Hampir-hampir seperti reform ya. Saya akan buktikan tidak demikian. Bambang ngajar begini, saya berikan cupliannya. Bambang ngajar begini, saya berikan cupliannya. Yang keluar suaranya Bambang. Sehingga saya tidak bisa dikatakan bahwa saya memfitnah dia. Dan bukan hanya saya ambil dari khotbah di restoran Bon Ami, tetapi juga khotbah-khotbah dia yang lain. Dan juga kesesatan atau kesesatan yang saya bahas bukan cuma urusan kristologi dan Tritunggal, tapi hal-hal yang lain. Dan untuk hal-hal yang lain itu, misalnya gereja Ortodoks itu ada imam, sama seperti Katolik. Maka dalam hal itu saya kira tidak ada perbedaan antara gereja Ortodoks versi Bambang Nursena dan gereja Ortodoks yang lain. Semua memang punya imam. Jadi sebagian saja yang berbeda khususnya Tritunggalnya dan kristologinya. Itu yang berbeda antara Ortodoks yang asli dengan Ortodoksnya Bambang Nursena ini. Jadi saya dari perubahan dia ya, khotbah di Bon Ami bisa khotbah begitu, khotbah di Stres bisa betul-betul reform. Dari sanalah muncul istilah saya mengatakan orang ini ngajar seperti bunglon. Bunglon itu menyesuaikan warna kulitnya dengan tempat di mana dia hinggap. Di tembok yang putih mungkin menjadi putih, di tanaman yang hijau dia menjadi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Dia ngajar di Stres, yang ngajar sesuaikan dengan ajaran reform begitu. Dan saya punya bukti lain yang baru-baru ini saya temukan bahwa dia juga mengajar secara berbeda-beda berkenaan dengan
Natal itu tanggal berapa? Ya, ini YouTube-nya saudara bisa catat yang saudara perhatikan ya. Di sini saya berikan yang atas ini ya. Atau saya yang bawah dulu ya. Ini khotbah dia yang saya serang baru-baru ini. Jadi dia memberikan bukti Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ditanya dalam tanya jawab kelihatannya apakah tanggal 25 Desember itu lahirnya Yesus. Dia bilang ya memang. Dia berikan macam-macam bukti. Dia memastikan tanggal 25 Desember. Jadi ini yang bawah ini ya. Ini ada link YouTube-nya. Saya bisa mengecek sendiri. Nah ini cukup lama. Saudara bisa klik atau bagaimana atau cari dari tulisan ini. Ya. Jadi di sini tanggal 25. Tapi ternyata saya mendapatkan dari orang lain juga di Facebook. Ada link YouTube yang lain yang juga berisi khotbahnya Bambang. Jadi sama-sama khotbahnya Bambang. Ini panjang. Tapi yang bahas tentang tanggalnya Natal itu hanya menit ke 20 25 atau 25 sampai 30, hanya sekitar 5 menit. Dan di sini dia mengatakan tidak harus tanggal 25. Bisa Januari, bisa apa segala macam. Ini laki-laki membuktikannya. Yang benar ini yang mana toh? Bagaimana orang yang sama ngajar begini lalu ngajar begitu? Memang bisa saudara, saya ngajar begini lalu mengajar begitu. Tapi betul-betul terjadi perubahan keyakinan. Jadi misalnya dulu saya mengajar trikotomi. Waktu saya jadi guru agama, saya masih belum mengerti apa-apa. Ya sudah, saya belum sekolah teologi ya. Saya disuruh jadi guru agama, ya sudah, saya ngajar. Dan saya percaya trikotomi, saya ajar trikotomi. Sekarang saya ngajar dikotomi. Karena saya waktu belajar dalam sekolah teologi dan sebagainya, saya tahu trikotomi itu salah secara mutlak, buang. Dan saya betul-betul meralat. Dulu saya ngajar trikotomi, sekarang dikotomi, trikotomi salah. Banyak hal saya seperti itu, tapi betul-betul terjadi perubahan keyakinan. Perubahan kepercayaan. Dulu saya percaya Allah cuma mengizinkan dosa. Sekarang saya percaya Allah menentukan dosa. Jadi ya saya ubah. Karena saya memang berubah keyakinan. Tapi di sini dalam 2 khotbah YouTube ini, Bambang Nursena ini, yang ini tidak harus tanggal 25, yang atas ini. Yang bawah ini harus tanggal 25, dipastikan. Tidak ada dari yang manapun dia mengatakan dia berubah keyakinan. Jadi apakah orang ini lebih cocok jadi politikus sehingga memberikan pelajaran, memberikan kata-kata itu cari untung ruginya, sesuaikan dengan tempat sehingga itu menguntungkan, tidak mau menyakiti orang, jadi ya dimanapun yang ngajar sesuaikan saja. Apakah begitu? Yang jelas ajaran dia berubah-ubah tanpa dia pernah meralat. Saya tidak pernah dengar dia meralat. Dalam kristologi, dalam Tritunggal, yang salah itu tidak pernah saya dengar dia ralat. Tapi ajarannya berbeda-beda. Jadi saudara, kalau saudara mendengar ajaran saya nanti ini, khotbah saya di Stres ini, dan saudara merasa saudara sudah berulang kali dengar khotbahnya Bambang dan kok tidak seperti yang diomong Budi Asari, jangan heran saudara. Dia memang berubah-ubah. Itu terbukti dalam acara Distres, itu terbukti dari ajaran dia tentang 25 Desember Natal itu, dan itu terbukti dalam banyak hal. Dia memang sering berubah-ubah. Saya ngomong di Facebook, ada orang mengatakan iya. Saya juga tahu Bambang sering mengubah ajaran. Saya pikir saudara, dari seorang hamba Tuhan itu ya, salah satu hal yang paling penting adalah orangnya bisa dipercaya. Dan bukannya jadi politikus yang lalu mengubah-ubah omongan. Menyesuaikan dengan untung rugi. Orang khotbah itu tidak boleh tergantung untung rugi, saudara.
Saya tidak peduli khotbah saya menguntungkan atau merugikan, saya tidak peduli. Saya hanya peduli benar atau tidak. Kalau benar, tidak peduli merugikan, saya khotbahkan. Kalau salah, tidak peduli itu menguntungkan, saya tidak akan khotbahkan. Saya akan serang. Misalnya saya menyerang ajarannya Stephen Tong. Anak buah Stephen Tong ngamuk semua, saya tahu itu tak akan terjadi. Serangan saya itu merugikan saya tahu. Saya menyerang Bambang Brojonegoro juga bisa merugikan, anak buahnya banyak marah. Saya tidak pernah peduli ada berapa juta anak buah dari orang yang saya serang lalu marah. Saya hanya peduli kebenaran serangan saya, ya atau tidak, benar atau tidak. Kalau serangan saya tafsir tentang benar, saya tetap serang dia. Serangan saya terhadap Bambang Brojonegoro benar, saya tetap akan serang dia. Silahkan yang ngamuk suruh dislike dalam YouTube saya tidak peduli. Mau 1000 dislike, mau 1 juta dislike, saya tidak peduli. Saya dalam mengajar, saya tidak berusaha menyenangkan manusia. Coba kita lihat satu ayat, saudara ya. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya akan menyerang seadanya yang saya anggap memang salah dan perlu diserang. Mau ngamuk, mau apa, mau debat sama saya silakan. Ya, saya tidak cari untung rugi. Kalau itu salah, saya menganggap saya memperkenan Allah pada waktu saya menyerang ajaran yang salah, apalagi yang sesat. Saya tidak akan pernah menyerang ajaran yang benar, kalaupun orangnya yang ngajar itu saya benci pol-polan. Saya tidak akan serang. Karena menyerang seperti itu sama dengan menyerang Tuhan sendiri. Menyerang firman Tuhan sendiri. Tidak akan lakukan. Tapi saya tidak peduli orang yang mengajar itu orang yang saya senangi. Kalau ajarannya sesat, saya serang. Saya dengan Yakub Susabda itu sebetulnya hutang budi. Karena gara-gara dia saya diterima di RDS. Dia memberikan rekomendasi. Tapi ajaran dia jadi tidak karu-karuan. Saya bolak-balik nyerang dia. Dan saya blacklist dia di gereja saya. Karena ajaran dia memang tidak karu-karuan. Pernah mengajar bahwa orang yang sampai mati tidak percaya Kristus itu tidak harus masuk neraka. Loh, orang seperti itu mana bisa saya bela? Saya tidak peduli, saya hubungan pribadi dengan dia baik, saya tidak peduli. Ajarannya kacau, serang habis-habisan. Jadi saudara, ini sedikit pendahuluan tentang pembahasan saya di Stris pada tanggal 4 Juli. Di mana saya membahas gereja Ortodoks Syria versi Bambang Nursena. Semoga bisa menjadi berkat bagi saudara mengenal lebih baik orang ini dan ajarannya. Dan berhati-hati. Silakan menonton. Sedikit pendahuluan, dan apa yang akan saya berikan dalam pendahuluan ini tidak ada di dalam makalah yang akan saudara terima. Jadi ini belum masuk khotbah saya yang sebetulnya ya. Saudara, bagaimana khotbah yang kemarin? Termasuk acara tanya jawabnya. Saya kira kalau saudara menjawab secara jujur, mungkin sebagian besar, mungkin 90% lebih akan mengatakan bahwa khotbah kemarin maupun acara tanya jawabnya itu kelihatan bagus dan menarik. Rasanya mungkin saudara tidak menemukan kesalahan apapun. Mungkin saudara bisa berkata, oh dia hampir-hampir bisa dianggap sebagai reform. Saudara, mari sekarang hari ini kita akan mengecek sejauh mana kebenaran khotbah kemarin beserta tanya jawabnya. Waktu saya mendengar, saya sendiri tidak mengetahui semua kesalahan. Tapi waktu saya sudah pulang, saya bahas lagi dengan menggunakan kamus dan sebagainya. Mengingat dia menggunakan begitu banyak istilah bahasa asing yang saya sendiri bahkan tidak ngerti. Maka baru di rumah makin kelihatan kesalahan dia. Dan saya pikir ini justru bahayanya orang ini. Dalam berkhotbah,
menjawab pertanyaan, dia membawa saudara ke suatu tempat yang saudara nol botol, tidak tahu apa-apa. Menyebabkan saudara mau ngomong apa saudara? Berserah saja Pak gitu. Oh, kita memang nol botol, tidak tahu apa-apa. Bahasa ini kebingungan. Yang sekolah teologi belum tentu ngerti, tidak sekolah saudara. Saudara, saya menjumpai beberapa kesalahan. Mungkin sebagian saya bahas di sini, nanti sebagian ada yang saya bahas di dalam khotbah saya. Pertama saudara, dia berkata bahwa kata iman dan perbuatan baik itu hanya satu kata di dalam bahasa Ibrani. Waktu saya mendengar itu, saya sudah tidak percaya. Itu nonsens bagi saya. Percaya dan berbuat baik ini kan berbeda, ya. Dan lalu waktu sampai di rumah saudara di malam, saya tidak tidur sampai jam 4 pagi. Saya mengecek hal itu. Lalu saya mencari kata percaya dalam perjanjian lama. Saya menjumpai dalam Kejadian 15 ayat 6, maka percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran, ya. Dan saudara, lalu saya cari kata berbuat baik. Saya menjumpai dalam Yeremia 13 ayat yang ke-23. Bisakah macan tutul mengubah belangnya dan sebagainya? Bagaimana kamu bisa berbuat baik, kamu yang terbiasa berbuat jahat, ya. Nah, saya lihat dalam bahasa Ibrani, saudara, yang pertama he emin, and he believe, dan dia percaya. Yang kedua lehetif, to do good, berbuat baik. Jelas dua kata yang berbeda di dalam bahasa Ibrania. Jadi saudara, kata-kata dia yang mengatakan bahwa iman dan berbuat baik dalam Ibrani adalah satu hal yang sama. Tidak, sama sekali menurut saya tidak benar. Nanti dalam khotbah saya akan menunjukkan kepada saudara ya, bahwa dia sering menggunakan kata-kata asing, menerjemahkan demikian, menafsirkan demikian, ngawur semua, tidak karu-karuan, kasarnya bujui orang. Di samping itu saudara, teologi tentang keselamatan dan perbuatan, tentang iman dan perbuatan baik, itu jelas lebih ditekankan dalam perjanjian baru, bukan dalam perjanjian lama. Karena itu harusnya ditelusuri melalui bahasa asli perjanjian baru, yaitu bahasa Yunani, bukan bahasa asli perjanjian lama, yaitu Ibrani. Dan dalam bahasa Yunani jelas iman dan perbuatan baik dibedakan. Kalau tidak dibedakan, bagaimana Paulus bisa mengatakan kamu diselamatkan hanya karena iman dan bukan karena perbuatan baik? Bagaimana Yakobus bisa berkata iman tanpa perbuatan itu mati? Tidak mungkin saudara. Jadi jelas dalam Yunani jelas dua kata yang berbeda, dan seharusnya ini ditelusuri. Kalaupun menelusuri perjanjian lama, tetap sama menurut saya, dua kata itu berbeda. Tapi saudara, saya memang setuju bahwa iman dan perbuatan baik tidak bisa dipisahkan. Jadi seperti katanya Yakobus, iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau saudara berkata saudara percaya Yesus dan saudara sudah diselamatkan, sudah pasti masuk surga, tapi perbuatan baik, pengudusan itu sama sekali tidak ada, maka saya berani menjamin iman saudara itu tidak ada juga. Mati iman saudara, berarti saudara belum percaya. Jadi saudara memang tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan, ya. Harus bahkan dibedakan. Dipisahkan tidak bisa, ada sendiri-sendiri tidak bisa. Tapi dibedakan dalam pemikiran kita itu bisa, dan harus dibedakan. Kita diselamatkan hanya karena iman, tapi iman itu haruslah iman sejati yang menyatakan dirinya dalam perbuatan baik. Jadi iman pasti muncul perbuatan baiknya. Tapi saudara, kita diselamatkan itu begitu beriman diselamatkan. Perbuatan baik muncul belakangan. Jadi tidak mungkin berbuat baik supaya selamat. Tidak. Beriman selamat, setelah itu perbuatan baik. Ya, jadi saudara, ini harus dibedakan. Nah saudara, karena semua ini, maka muncul kata-kata pada zaman reformasi. We are justified by faith alone, but not by faith that is alone. Kita dibenarkan karena iman saja, tapi bukan karena iman yang berdiri sendirian. Kalau iman ini sendirian, tidak ada perbuatan baik, tidak bisa iman seperti ini menyelamatkan. Iman yang sejati harus ada perbuatan baik, tapi yang menyelamatkan adalah iman, bukan sama sekali perbuatan baik. Ya saudara, ini hal yang pertama yang saya bahas tentang khotbah kemarin. Yang kedua, kalau saudara memperhatikan khotbah dia dan saudara ingat, saya tidak harapkan saudara ingat ya, tapi kalau saudara ingat atau mendengar lagi kasetnya, dan saudara juga mendengar kaset-kaset dia di luaran, maka saudara, kata bahasa Yunani hypostasis itu sebentar diterjemahkan pribadi, sebentar diartikan sifat. Dalam khotbah yang lain
diartikan existence atau keberadaan. Jadi saudara, di sini kita melihat dia gunakan bahasa asli, sebentar arti ini, sebentar arti ini, sebentar ini, tidak karu-karuan. Ini yang mana, yang benar ini yang mana? Ini mengacau balaukan. Sehingga saudara, penggunaan bahasa asli, dia bisa membawa saudara kemanapun dia mau. Yang saudara tahu tidak ngerti. Saudara tidak punya akses ke dalam bahasa asli. Ya, hypostasis seharusnya diartikan person. Kata hypostasis diterjemahkan dalam Latin persona. Dari kata persona itu muncul kata bahasa Inggris person, yang artinya jelas adalah pribadi. Ya, tapi dia bentar pribadi, bentar sifat, bentar existent, dan bervariasi sekali. Nah, ini mengacau balaukan. Yang ketiga, saudara, dia menolak kalau gereja Ortodoks Syria dianggap sebagai monofisit. Monofisit itu ajaran sesat yang mempercayai bahwa Kristus itu hanya punya satu nature. Ya, jadi memang ada divine dan human, ilahi dan manusia. Tapi lalu melebur menjadi satu, di mana divine ini menyerap human, sehingga tertinggal cuma satu. Ya, monofisit itu artinya satu nature, satu hakikat. Itu memang merupakan ajaran sesat, dia tolak. Tapi anehnya dia juga menolak istilah duofisit. Tidak tahu saudara ingat tidak kemarin? Ya, monofisit dia tidak mau, tapi dia tidak mau juga duofisit. Duofisit, dua nature, dua hakikat. Itu justru merupakan istilah yang digunakan dan disetujui oleh pengakuan iman Kalsedon tahun 451 Masehi, yang mengatakan bahwa Kristus setelah inkarnasi existing in two natures, ada atau mempunyai keberadaan dalam dua hakikat. Kata nature dalam kristologi harus diartikan hakikat, tidak boleh diartikan sifat. Kata bahasa Yunani yang dipakai en duo fusesin, kata Latinnya in duabus naturis. Jadi saudara, semua itu saya mempunyai pengakuan iman Kalsedon dalam bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan saya banding-bandingkan. Dan saudara, semua pengakuan iman Kalsedon itu memang harus dua hakikat, dua nature. Jadi duofisit yang dia tolak itu justru adalah yang benar. Dan aneh saudara, kalau monofisit ditolak, duofisit ditolak, lalu apa yang diterima 1,5? Aneh saudara. Ya. Hal yang keempat saudara, ini yang kemarin saya tanyakan. Dia mengatakan istilah satu kodrat ganda. Saudara, itu adalah sesuatu yang kontradiksi. Saya tidak percaya penjelasan dia sedikit pun. Ya, dia mengatakan bahwa kodrat ilahi, kodrat manusia itu menjadi satu kodrat ganda. Ini bukan hanya salah menurut saya, tapi juga bertentangan dengan logika. Saudara ingat ya, dia memang kemarin mengatakan bahwa belajar tentang Allah, Allah itu melampaui segala bahasa, melampaui otak dan sebagainya. Memang saya setuju, Allah melampaui akal kita, tapi Allah tidak bisa bertentangan dengan akal. Melampaui lain dengan bertentangan dengan akal. Kalau memang betul-betul kontradiksi, itu bertentangan dengan akal, tidak ada orang bisa mengerti itu. Mungkin Allah juga tidak. Melampaui akal itu lain dengan bertentangan dengan akal. Saya berikan contoh saudara. Kalau saya berkata Allah itu satu Allah dan tiga Allah pada saat yang sama, ini apa? Ini kontradiksi saudara. Tidak bisa satu Allah dan tiga Allah bersama-sama. Tidak bisa. Kalau Allah saya katakan satu pribadi dan tiga pribadi, tidak bisa. Ini kontradiksi. Tapi kalau saya katakan Allah itu satu hakikat dan tiga pribadi, kita memang tidak bisa mengerti. Ini melampaui akal. Tapi satu hakikat dan tiga pribadi itu bukan kontradiksi. Demikian juga belajar tentang kristologi juga. Yesus itu satu pribadi, dua hakikat. Hampir kebalikannya tunggal. Ya, satu pribadi, dua hakikat. Kalau saya berkata satu pribadi, dua pribadi, ini kontradiksi. Saya berkata satu hakikat, dua hakikat, itu kontradiksi. Tapi satu pribadi, dua hakikat, itu bukan kontradiksi. Itu cuma melampaui akal. Nah, waktu dia mengatakan satu kodrat ganda, ini kodrat ilahi, kodrat manusia, bersatu, satu kodrat ganda. Ini kodrat, ini kodrat. Itu sudah cocok sama Kalsedon. Mestinya nature menjadi satu, ini pribadi. Kata Yunani saudara, ini fusis, dua natures menjadi satu hypostasis, satu person. Ya, dia bisa istilahnya sama. Ini kodrat, satu kodrat ganda, tidak bisa. Dan satu kodrat ganda
itu kontradiksi. Istilah kontradiksi, dia satu atau dua. Tidak ada tentang satu kodrat ganda, itu tidak mungkin. Itu bertentangan dengan akal dan itu jelas adalah sesuatu yang salah. Dan saudara, dia mengatakan bahwa bukan substansi ajaran, ya, yang berbeda itu bukan substansi ajaran. Lalu dia berkata, jangan saudara terjebak dalam terminologi, dalam persoalan istilah. Saudara, ini kelihatannya ya, saya ini banyak mempelajari tentang dia. Saya mendengarkan kaset-kasetnya dia, saya mendengar dia langsung pergi ke tempatnya dan sebagainya. Itu banyak sekali. Dan saya melihat dari semua ini, itu merupakan cara mengelak yang sangat favorit bagi dia. Jadi begitu ditabrak, buer gini, oh ini terminologi. Dan istilah-istilahnya macam-macam. Misalnya ya, ini hanya persoalan terminologi. Kedua, ini hanya silang-saling atau saling-silang, silang-saling bahasa. Yang ketiga, kita hanya salah paham. Yang keempat, bahasa teologi kami agak berbeda. Yang ini dipakai kemarin. Ya, saudara, padahal sama sekali tidak. Dan saudara perlu ingat ya, kalau saudara belajar teologi, ingat baik-baik, camkan bahwa teologi memang adalah persoalan terminologi. Kalau karena beda terminologi, tidak usah diributkan. Tidak ada teologi, saudara. Teologi itu memang persoalan terminologi. Saya berikan contoh, saudara ya. Doktrin Allah yang benar, tunggal ya. Satu hakikat, tiga pribadi. Tapi saudara, ajaran sesat yang namanya Sabellianisme mengajarkan satu hakikat, tapi tiga perwujudan. Kalau dia sekarang berkata, ini cuma beda terminologi, ini cuma silang saling bahasa, saudara mau menerima Sabellianisme, saudara menjadi sesat. Doktrin itu memang seperti itu. Teologi itu memang persoalan terminologi. Kalau saudara mempelajari sejarah ya, dalam persoalan ajaran sesat Arianisme, Arius, yang menyebabkan Arianisme yang abad 20 menjadi saksi Yehova, maka saudara, Arius ini tabrakan dengan orang yang namanya Athanasius, ya, dan sampai diadakan pengakuan iman Nisia dan sebagainya. Arius berkata heterousios, zat yang lain, zat yang berbeda, itu Yesus. Jadi Yesus dari zat yang berbeda dibandingkan dengan Bapa. Tapi saudara, Athanasius dan pengakuan iman Nisia mengatakan homoousios. Ini heterousios, homoousios, zat yang sama. Lalu saudara, mereka dikecam sebagai sesat oleh gereja pada saat itu. Apa yang terjadi? Muncul tawaran di tengah-tengah. Ini setan selalu gini ya, sesat benar, dia nganyang saudara, di tengah-tengah. Muncul istilah baru, homoousios. Tadi hetero, homo, sekarang homoi. Kalau homoousios, zat yang sama. Homoousios, zat yang serupa, mirip, tapi tidak sama. Saudara, apakah Athanasius dan pengakuan orang-orang pada saat itu, ya wes lah, cuma beda sedikit, silang saling bahasa? Tidak, saudara. Dikecam semi-Arianisme ini, tetap dikecam, ini dianggap salah dan harus homoousios. Jadi saudara, ingat, teologi itu persoalan terminologi. Karena itu tidak bisa, karena beda terminologi tidak apa-apa, tidak bisa. Ya, memang diterjemahkan bahasa lain, kadang-kadang jadi sukar, tapi tetap tidak bisa dicarikan sembarangan kata, awur-awuran tidak karu-karuan. Itu jadi berantakan, tidak karu-karuan. Ya, jadi saudara, dalam teologi saudara, karena memang adalah persoalan terminologi, maka harus menggunakan kata atau istilah yang precise, yang persis, yang akurat. Ada murid-murid saya dalam stres yang kalau ujian lalu saya periksa, lalu ngomel, Pak Budi tuh kepingin persis plak catatan, beda sedikit disalahkan. Tidak, beda sedikit katanya dia, tapi ini terminologinya salah. Dia tak salah, menurut saya. Bukan saya kepingin persis dengan catatan, tapi harus kata yang benar persis. Begitu katanya diubah, kalau artinya menjadi lain, salah saudara. Nek artinya jadi sama, tidak apa-apa. Barang artinya jadi lain, ya harus disalahkan. Jadi saudara, memang belajar teologi sebetulnya harus orang yang cerewet, buawel. Beda sedikit, gak bisa. Karena memang ini persoalan terminologi. Ya, begitu terminologinya salah, teologianya juga salah.
Teologi benar, terminologi harus benar. Saudara, ini sedikit introduction tanggapan tentang khotbah kemarin. Sekarang saudara, saya akan masuk di dalam khotbah yang sesungguhnya yang memang saya persiapkan. Saudara, saya akan membahas beberapa pokok di dalam ajarannya Gereja Ortodoks Syria atau ya Bambang Nursena. Jadi kalau saya katakan Gereja Ortodoks Syria ini, maksud saya Gereja Ortodoks Syria versi Bambang Nursena. Kalau ada Gereja Ortodoks Syria yang lain, saya tidak tahu. Ya, mungkin bisa lain. Jadi zaman sekarang orang alirannya ini, tapi tergantung pendetanya bisa lain-lain. Saya tidak bahas yang lain. Saya hanya bahas gerejanya dia, ajarannya Bambang Nursena sebetulnya. Saudara, pertama dalam persoalan kristologi. Nah saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya sudah menduga orang ini nanti ya khotbahnya akan berbeda dengan apa yang dulu-dulu saya dengar. Dia khotbah di sini, dia pasti akan khotbah yang benar. Itu sudah saya juga. Ya, saya sudah pernah bentrokan kata kasarnya itu ya dengan ya. Jadi saya pernah bentrokan dengan anak buahnya dia, bukan bentrokan fisik sudah ya, bentrokan maksud saya perdebatan gitu ya. Nah, dan dari situ sebetulnya sudah tahu teologianya dia itu bagaimana. Lalu saya tentu saja menyusun khotbah ini berdasarkan teologi tersebut. Tapi saya sudah menduga dia pasti khotbah di sini akan lain. Ya sehingga kalau saya lalu ngomong, oh Bang Manus saya ngajar gini-gini, saudara akan ngomong, mana kok kemarin gak kayak gitu kok. Itu gunanya saya bawain sudah. Ya, sekarang dengarkan ajarannya di dalam persoalan kristologi ini. Kaset khotbahnya dia dikhotbahkan oleh dia di restoran Bon Ami tanggal 11 Februari tahun 99. Saya punya kaset lengkap, tapi ini saya cuplik saja ya. Jadi dengarkan, ini khotbahnya dia, pandangan dia tentang ketuhanan dari Yesus dan keilahian daripada Yesus. Ketika saya habis berdoa di rumah Gus Dur, semua orang tepuk tangan. Dan saudara bisa melihat ketika saya harus menyampaikan dialog dalam hubungan Kristen Islam, saya harus memakai bahasa yang lebih bisa diterima oleh orang lain yang dari tradisi yang berbeda, sehingga tidak menimbulkan stumbling block, menimbulkan batu sandungan. Misalnya begini, orang Kristen memang selalu mengatakan Yesus itu Tuhan, ya kan? Tapi sebenarnya konteks kata Tuhan untuk Yesus itu berbeda dengan konteks kata Tuhan bagi bahasa Indonesia pada umumnya. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kalau ketika orang Inggris menyebut Lord Jesus Christ, di situ tidak ada stumbling block apa-apa. Sebab kata Lord itu memiliki dua makna, yaitu makna biasa dan makna yang lebih luhur, yaitu Lord God, tapi bisa untuk Lord Charles. Sebaliknya kata Yunani Kurios itu bisa berarti Lord seperti bahasa Inggris, atau Gusti dalam bahasa Jawa. Gusti itu bisa untuk Gusti Allah, bisa untuk Gusti Kanjeng Nabi. Nah, Lord dalam makna inilah yang dimengerti Tuhan untuk Yesus. Bukan dalam makna Yesus itu Tuhan selain Allah, bukan itu maknanya. Nah, ini harus kita jelaskan. Lah, saudara-saudara, kata Allah bagi orang Kristen itu pun kadang-kadang juga berbeda dengan kata Allah dalam bahasa Indonesia pada umumnya. Nah ini maaf, saya kadang-kadang mengkritik seperti ini. Memang karena saya ngerti benar bahasa Arab. Jadi saya kritik penggunaannya kadang-kadang tidak tepat. Contohnya begini. Makanya kadang-kadang kalau umat Islam itu begitu agak alergi dengan kita, jangan marah. Kadang-kadang kita yang kurang hati-hati. Contohnya begini. Di dalam Alkitab dikatakan, sesungguhnya Allah-Allah bangsa lain itu berhala. Ada lagi, buatlah kami beberapa Allah yang berjalan mendahului kami. Atau, jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku. Duh, Allah kok lain? Bagaimana ini? Sementara saudara-saudara, saya hanya bercerita sedikit supaya saudara ngerti perasaan orang lain. Mengapa kadang-kadang begitu jengkelnya dengan kita,
sampai kadang-kadang begitu tidak bersahabat dengan kita, itu kadang-kadang hanya silang saling bahasa. Karena itu memahami budaya orang lain itu mutlak perlu dalam evangelisasi, dalam pewartaan kabar baik. Umat Islam itu kecil saja, lahir dari perut ibunya, itu langsung diucapkan kalimat yang mengagungkan Tuhan dan tidak ada ilah selain Allah. Dia biasanya asyhadu an la ilaha illallah, itu diucapkan di telinganya bayi yang belum mengerti, supaya nanti besarnya tauhidnya murni. Lalu tiba-tiba kata tidak ada ilah selain Allah. Tiba-tiba orang Kristen baca di sampingnya, jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku. Allah itu tidak bisa lain. Allah itu bukan God dalam bahasa Inggris. Kalau God dalam bahasa Inggris itu kata benda umum. God itu kata benda umum, tapi Allah itu bukan God tetapi the God. God yang benar, ilah yang benar itu al-ilah. Dari kata al-ilah menjadi Allah. Allah itu ilah yang benar. Tidak ada ilah selain al-ilah, dan al-ilah itu adalah Allah. Makanya umat Islam agak alergi. Berbeda dalam perumusan. Makanya kalau saudara mengatakan Allah jadi manusia, bagi orang barat itu tidak terlalu masalah. God become man, itu tidak jadi masalah. Sebab kata God itu umum sekali, saudara-saudara. Jangankan kok God jadi manusia, bapak kosnya namanya Godfather, ya kan? Bapak asuh itu namanya Godfather bahasa Inggris. Ibu asuh namanya Godmother. Kalau jamak dewi-dewi itu namanya goddess. Kalau jamak dalam pengertian dewa-dewa, gods dengan S. Bahasa Arab tidak bisa seperti itu. Karena itu, kalau mengatakan God become flesh, itu yes, benar. Tetapi kalau Allah jadi manusia, nanti dulu. Allah jadi manusia lewat firman-Nya, bukan zatnya jadi manusia. Kalau mengatakan zat, jangan dengar dokter Suradi, zat itu zat padat, zat cair. Itu maknanya substansi. Ya, ini kadang-kadang repot kalau memang orang abangan itu. Orang abangan karena dulu ngajinya dokter Suradi tidak bagus, makanya dia tidak mengerti makna ilmu kalam yang benar. Zat itu artinya substansi. Substansi itu hakikat. Allah dalam hakikatnya tidak menjadi manusia, tetapi di dalam firman-Nya dia jadi manusia. Sehingga saya berkata pada teman-teman muslim saya, kalau firman Tuhan bisa turun jadi buku, kenapa tidak bisa turun jadi manusia? Gimana? Sama ajaran kemarin sama benar? Saudara yang simpulkan. Ya. Jadi dia yang tentang ketuhanan, dia mengatakan kata Tuhan dalam bahasa Inggris Lord, bahasa Yunani Kurios, itu bisa diartikan menunjuk betul-betul Tuhan, tapi bisa sebagai cuma Tuhan. Ya. Dan dia berkata Yesus itu dalam arti yang kedua. Berarti jangan bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Memang saudara, kata Lord maupun Kurios itu bisa nunjuk Tuhan, bisa nunjuk pada Tuhan. Memang iya. Ya. Jadi kadang-kadang dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan Sir, Tuhan, ya. Tapi saudara, bahwa Yesus dalam arti yang kedua, ini yang sesat. Yesus harus dalam arti pertama, bukan dalam arti kedua. Lalu saudara, juga tentang istilah Allah. Dia berkata istilah Allah dalam bahasa Arab selalu menunjuk pada Allah yang benar, karena itu diterjemahkan bahasa Inggris seharusnya the God. Dan Yesus, dia tidak mau berkata Allah jadi manusia. God jadi manusia, oke. Tapi Allah, the God, dari manusia, nanti dulu. Berarti Yesus itu God, tapi bukan the God. Lalu apa dia? Berhala. Saudara, penyangkalan tentang keilahian Yesus ini juga diberikan oleh seorang anak buahnya Bambang Nursena waktu debat dengan saya. Dan dia menggunakan 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Saya sudah berikan di sini. Yang berbunyi demikian, ya. Ini digunakan untuk membuktikan Yesus bukan Allah. Dia terang-terang ngomong Yesus bukan Allah.
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Saudara, dari kata-kata yang digarisbawahi, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Cuma satu loh Allahnya, Bapa. Berarti Yesus bukan Allah. Cuma satu nih, Pak. Yesus juga Allah, Pak, dua. Ini digunakan sedemikian rupa, saudara. Ya, saudara, sekarang saya berikan sebagai tanggapan ya. Pertama, saudara, perlu saudara ketahui bahwa setengah Tuhan atau setengah Allah, atau adanya Allah besar, adanya Allah kecil, itu merupakan pemikiran kafir, pemikiran agama non-Kristen atau kafir, seperti agama Hindu atau agama Yunani, Romawi. Ya, dewa-dewa kalau dalam film-film di TV itu ya, dewa Zeus, dewa ini, wah banyak. Dan yang paling kuat Zeus kalau saya tidak salah. Ya, jadi saudara, ada besar, ada kecil, setengah Allah, setengah Tuhan. Itu pandangan semacam demikian. Juga ini ajaran dari sekte-sekte sesat seperti Saksi Yehova. Yesus itu Allah kecil, God, bukan the God. Itu ajaran Saksi Yehova. Ya, dalam Kristen atau Alkitab yang benar, batasan antara Allah dan bukan Allah itu begitu tajam, dan karenanya seseorang atau sesuatu hanya bisa punya dua kemungkinan. Atau dia Allah sepenuhnya, atau dia bukan Allah belas. Tidak bisa, saudara, setengah Allah, agak Allah. Itu tidak ada ceritanya. Jadi saudara, atau Allah, atau sama sekali bukan. Dan ini merupakan pilihan kita berkenaan dengan ketuhanan ataupun keilahian Yesus. Atau dia Tuhan dan Allah dalam arti kata setinggi-tingginya, atau dia sama sekali bukan Tuhan dan sama sekali bukan Allah. Saya jangan mengatakan seperti dia ini. Itu jelas sesuatu yang menurut saya kesesatan. Saudara, yang kedua sekarang, saya berikan sedikit bukti keilahian dan ketuhanan Yesus. Saudara, yang pertama, poin A di sini, Yesus disebut dengan istilah Yahweh atau Yehova. Yeremia 23 ayat 5 dan ayat 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil. Ini jelas menunjuk pada Yesus. Bagi Daud, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan, keadilan kita. Dengan kata Tuhan dalam perjanjian lama, kalau semua dicetak dengan huruf besar seperti itu berarti bahasa Ibrani Yahweh. Kalau T-nya tok yang huruf besar, U-H-A-N huruf kecil, itu bahasa Ibrani Adonai. Ya, jadi kalau sudah baca PL, ingat, beda dua itu ya. Itu huruf besar semua, dan itu ditujukan kepada Yesus yang disebut tunas adil itu. Itu namanya Yahweh. Nah, saudara, ingat baik-baik bahwa kata-kata dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang diterjemahkan Tuhan maupun Allah, ya, jadi misalnya Adonai, ya, atau dalam perjanjian baru Theos, Kurios, Elohim dalam perjanjian lama, itu memang bisa menunjuk Allah, tapi kadang-kadang bahkan menunjuk manusia atau menunjuk kepada berhala. Tapi kata Yahweh tidak pernah menunjuk kepada apapun atau siapapun selain menunjuk kepada Allah yang sebenarnya. Karena apa? Yahweh itu adalah nama dari Allah. Kalau saudara debat dengan Saksi Yehova pakai ayat ini, dia tidak akan bisa ngomong. Jadi saudara, ini menunjukkan nyata dia betul-betul adalah Allah. Di dalam arti kata setinggi-tingginya, nama Yahweh itu diberikan kepada dia. Poin kedua, poin B, Yesus itu adalah the God. Jadi kalau dia tidak mau mengakui Yesus sebagai Allah, the God, dan tidak mau mengakui, maka saudara, saya akan menunjukkan dua ayat. Yang pertama, saudara, Titus 2 ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini bisa dibaca dua macam ya. Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kalau begini sudah tidak menunjukkan Yesus Allah. Tapi cara kedua, Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Berarti Juru Selamat maupun Allah ditujukan kepada Yesus. Nah saudara, saya memilih penafsiran yang kedua, itu yang dipakai oleh NIV. Karena apa? NIV menerjemahkan the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Kata appearing yang diterjemahkan penampilan mestinya itu berasal dari kata Yunani epiphaneia, yang berulang kali muncul dalam kitab suci menunjuk pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. 2 Tesalonika 2 ayat 8, 1 Timotius 6 ayat 14, 2 Timotius 4 ayat 1 dan ayat 8.
Kan itu jelas ini semua bicara kedatangan Yesus kedua. Kalau itu menunjuk pada Allah, mau jadi apa Allah datang kedua? Jadi di situ jelas ya, semua itu menunjuk kepada Yesus. Kata Allah menunjuk kepada Yesus. Ya, kalau saudara, ayat yang kedua, Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Saudara, tentang anak, takhtamu ya Allah. Jadi anak itu disebut Allah. Nah saudara, satu hal yang penting diperhatikan dari dua ayat ini adalah bahwa kata Allah di sini, setahu saya cuma dalam dua ayat ini top ya, mengandung atau menggunakan definite article atau kata standar. Dalam bahasa Inggris seharusnya diterjemahkan the. Jadi Titus 2 ayat 13 kata Yunaninya to tu. Ibrani 1 ayat 8 ho theos. Semuanya diterjemahkan the God mestinya. Tapi kalau diterjemahkan Inggris keluar the God, berantakan kalimatnya. Jadi dalam terjemahan Inggris tidak ada kata the. Tapi kalau sudah melihat Yunani, saya bisa membuktikan, saya bawa interlinear Yunani Inggris, sudah mau lihat bisa lihat ya. Jadi ho theos dan tu tu itu the God. Jadi sudah dua ayat ini bertentangan frontal dengan dia kalau dia tidak mau menerima Yesus sebagai the God. Saudara, yang ketiga, sekarang saudara argumentasi dari 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Saya berpendapat bahwa ayat ini justru menunjukkan Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah. Saya baca saudara mulai ayat 4 ya. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Sebenarnya di sini ada beberapa poin, tolong dibuka. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, tapi yang lain saya loncati saja ya. Jadi saya cuma bahas poin yang kedua ya. Kalau dari kata-kata hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, disimpulkan bahwa Yesus bukan Allah, maka konsekuensinya dari kata-kata satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, harus disimpulkan apa? Harus disimpulkan apa itu bukan Tuhan. Iya enggak? Kalau mau konsisten ya, hanya satu Allah, yaitu Bapa, atau toh dan Yesus bukan Allah. Kalau mau nuruti argumentasi seperti itu, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, berarti Bapa itu bukan Tuhan. Nah saudara, tidak ada orang kecuali orang sesat mau menerima konsistensi yang semacam demikian ya. Jadi saudara, ini sama sekali tidak masuk di akal. Ayat-ayat ini saudara menunjukkan ya, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Ini jelas menunjukkan Yesus betul-betul adalah Tuhan, dan dia betul-betul adalah Allah. Nah, kalau memang Bapa Allah, Yesus Allah, loh kenapa kok cuma satu? Bagaimana? Apakah saya bertentangan dengan ayat itu? Tidak. Ini misteri dari Tritunggal. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tapi tetap kita hanya punya satu Allah. Kristen itu bukan politeisme, percaya banyak Allah, tidak. Kristen tetap monoteisme, sekalipun bukan monoteisme yang mutlak. Nanti kita akan bahas tentang hal itu. Ya, jadi saudara, Bapa itu Allah, Yesus Allah, tapi tetap punya cuma satu Allah. Karena apa? Karena Bapa, Anak, Roh, satu hakikat. Karena itu kita tidak bilang punya tiga Allah, tetapi satu Allah. Dan ini ditekankan dalam banyak ayat. Ulangan 6 ayat 4, Allah itu Esa. 1 Korintus 8 ayat 4, 1 Timotius 2 ayat 5, Yakobus 2 ayat 19, dan sebagainya. Calvin juga mengatakan tiga yang dibicarakan masing-masing adalah Allah sepenuhnya, bukan sepertiga, tapi tidak ada lebih dari satu Allah. Saya memberikan kepada saudara di sini pengakuan iman yang namanya pengakuan iman Athanasius. Sebetulnya ada 40 nomor. Saya ambil mulai 15 sampai dengan 19. Yang punya demikian, saya langsung bacakan terjemahnya. Kalau sudah ngerti Inggris, bacaan Inggrisnya. Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi tidak ada tiga Allah, tapi satu Allah. Demikian pula Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tapi tidak ada tiga Tuhan, tapi satu Tuhan.
Karena sebagaimana kami didorong seperti itu oleh kebenaran Kristen untuk mengakui setiap pribadi secara terpisah atau secara individual sebagai Allah dan Tuhan, demikian pula kami dilarang oleh agama Katolik. Katolik di sini bukan Roma Katolik ya. Ini Athanasius itu hidup zaman abad keempat. Bukan dia sebetulnya yang menyusunnya, tapi jelas ajaran dia. Tapi jelas jauh sebelum zamannya Roma Katolik. Katolik itu artinya universal atau am, ya. Jadi agama Katolik untuk mengatakan bahwa ada 3 Allah atau Tuhan. Ya, jadi biarpun tiap masing-masing Tuhan, masing-masing Allah, tapi tidak ada 3 Allah atau 3 Tuhan. Hanya 1 Allah, 1 Tuhan. Ya. Saudara, sekarang kita masuk dalam nomor 3. Saudara, waktu saya berdebat dengan 2 orang dari mereka, yang satu tuh yang kemarin duduk di sana ngomong-ngomong dengan saya, dia menjelaskan begini ya. Waktu saya serang, gimana kamu percaya Yesus cuma Tuhan, Yesus bukan the God, dan pakai saya serang dengan ayat-ayat yang tadi sudah saya jelaskan kepada saudara. Maka saudara, dia lalu mengatakan bahwa itu dilakukan oleh Bambang Nursena sebagai taktik penginjilan kepada orang seberang. Yang dimaksud orang seberang tentu saja adalah orang Islam. Ya, jadi saudara, dia berkata sebetulnya Bambang Nursena percaya Yesus the God, Tuhan dalam arti setinggi sebetulnya. Katanya dia ya. Saya tidak tahu betul apa tidak. Katanya dia begitu. Katanya anak buahnya. Sebetulnya Bambang Nursena percaya. Tapi karena orang-orang Islam itu alergi sekali terhadap keilahian Yesus, Tritunggal, dan sebagainya. Jadi, supaya jangan menjadi batu sandungan, lalu diceritakan seperti itu. Ya, nah saudara, ini juga dasar yang mereka ajukan ya, adalah misalnya Matius 10 ayat 16, di mana katanya harus cerdik seperti ular. Ya, dan juga dia berkata, murid-murid Yesus mula-mula juga dilarang untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dengan anggapan, mengapa? Karena orang-orang Yahudi belum siap, belum waktunya. Lalu mereka membuat analogi. Orang seberang itu atau orang Islam juga belum waktunya mendengar Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, atau the God, atau Yahweh dan sebagainya. Karena itu maka diberitakan sebagai Tuhan dan bukan sebagai the God. Lagi-lagi saudara, supaya saudara tahu bahwa saya tidak sekedar memfitnah ngawur-ngawuran. Di sini saya putarkan kaset perdebatannya, tapi saya berikan cuma sedikit saja ya. Pak Bambang Nursena itu tidak mengatakan bahwa begini, saya tahu ketika dia ceramah itu dia punya misi bahwa yang mendengarkan itu bukan hanya dari kalangan Nasrani, tapi juga dari orang seberang. Sehingga ketika dia berbicara atau berceramah atau berkhotbah, itu dia seakan-akan tidak ingin untuk menghantam orang yang dari seberang. Sehingga apa? Karena misi dari Ortodoks Syria ini gini Pak Budi, kami tidak ingin lagi untuk menghadirkan polemik ya. Istilahnya kami mengabarkan Injil tapi dalam suasana yang panas, kami tidak ingin itu. Dan kami perbarui sehingga kami sekarang untuk mengabarkan Injil, khususnya mengabarkan Yesus dalam suasana sejuk. Nah, artinya begini, ketika Bambang Nursena mengatakan bahwa Lord, sebutan dalam bahasa Inggris untuk Yesus, Lord Yesus, itu ketika dia bicara di Paramadina yang mayoritas waktu itu pendengarnya umat Islam, dia paralelkan Lord itu dengan sebutan Sayyidina, itu dalam bahasa Arab, dalam arti junjungan agung yang mulia. Saya kira sudah cukup, karena itu kalau didengarkan semua panjang bisa seberapa jam waktu saya habis sendiri kena itu. Tapi biarpun singkat, saya kira sudah melihat ya bahwa memang ya katanya orang-orang ini tidak bisa menerima hal itu, jadi diberitakan sebagai Tuhan dan bukan sebagai Tuhan. Nah saudara, saya menjawab argumentasi mereka itu dalam perdebatan itu ya, saya menjawab sebagai berikut. Pertama saudara, tidak memberitakan itu berbeda dengan memberitakan yang salah. Kan mereka berkata murid-murid juga tidak boleh memberitakan Yesus sebagai Mesias karena orang-orang Yahudi belum siap. Ya, nah ini dijadikan analogi. Mereka juga orang-orang seberang belum siap, jadi bukan diberitakan Tuhan, tapi sebagai Tuhan dan sebagainya. Sudah saya katakan tidak memberitakan lain dengan memberitakan yang salah atau yang sesat. Murid-murid Yesus itu dilarang memberitakan, tidak memberitakan kemesiasan Yesus, menunda pemberitaan kemesiasan Yesus. Ini berbeda dengan Bambang Nursena yang
memberitakan berita yang diubah menjadi salah atau menjadi sesat. Memberitakan Yesus yang berbeda. Yesus yang sebetulnya yang diajarkan oleh kitab suci itu Tuhan dan Allah dalam arti setinggi-tingginya, diberitakan Tuhan dan Allah dalam arti yang rendah. Katakanlah secondary God, Allah ranking kedua atau Allah jenis kedua. Nah saudara, ini memberitakan Yesus yang berbeda dengan yang diberitakan oleh kitab suci. Dan saudara, hal seperti itu dikecam, bahkan dikutuk, bukan oleh Budi Asali, tapi oleh Paulus. Saudara, 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja. Ini dimarahi orang Korintus, kok sabar tuh? Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Galatia 1 ayat 6-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya, jadi saudara, ini dikutuk oleh Paulus. Memberitakan Injil yang diubah, memberitakan Yesus yang berbeda, itu lain dengan tidak memberitakan. Tidak memberitakan dengan alasan taktik, itu bisa diterima. Kalau saya berjumpa dengan orang yang katakanlah masih kafir, saya mau nginjili, dia tanya tentang Allah Tritunggal, saya nggak mau ngomong. Gila apa saya bicara Allah Tritunggal? Nanti belum waktunya. Tapi saya tidak akan ceritakan, oh kita tidak percaya Tritunggal, Allah itu mutlak satu. Ini sesat. Memberitakan menunda itu belum boleh, tapi memberitakan yang salah itu berbeda, itu dikutuk. Poin yang kedua, poin B. Kalau dia melakukan hal itu sebagai taktik penginjilan, maka perlu dipertanyakan, kapan dia akan memberitahu orang itu ajaran yang benar tentang keilahian dan ketuhanan Yesus. Karena katakanlah ini jemaat dia, ya. Lalu ada orang seberang muncul. Nah, dia tidak berani kepada orang seberang itu, dia beritakan sebagai Tuhan. Dia beritakan sebagai God, tapi bukan the God. Tapi saudara, setelah beberapa bulan, orang seberang itu ikut terus. Kapan dia memberitakan? Sekarang dia katakan, oh sekarang mau tak beritakan, ada orang seberang lagi yang baru. Gereja kan selalu ada orang baru, ada orang baru. Nah kapan diberitakan? Bagaimana kalau orang seberang itu percaya pemberitaan dia? Oh ya, Yesus cuma Tuhan. Lalu dia mati. Apakah selamat? Omong kosong, saudara. Tidak selamat, saudara. Ini menyesatkan orang, membuat orang masuk neraka. Poin yang ketiga, perlu juga saya tambahkan ya. Dari banyak kali saya mendengar khotbah Bambang Nursena, baik melalui kaset maupun secara langsung, saya belum pernah mendengar dia memberitakan Injil. Dia cuma bingung dengan memberikan defense, pertahanan terhadap gereja ortodoksnya yang nyentrik itu katakanlah. Ya, dibenteng, dilindungi, tapi dia tidak pernah saya dengar memberitakan Injil. Yesus mati disalib untuk dosa-dosamu. Dia satu-satunya jalan ke surga. Percayalah. Kalau kamu percaya kamu ke surga, tidak percaya kamu binasa. Tidak pernah ada. Kemarin pertama kali dalam hidup saya mendengar dia bicara tentang salib. Itu pun satu kalimat. Biasanya tidak pernah ngomong salib. Kemarin bicara soal salib. Lalu saudara, poin D.